Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023. Hari ini Gereja Semesta memasuki masa Prapaskah yang kemudian juga dikenal sebagai masa Retret Agung. Masa Prapaskah diawali dengan hari Rabu Abu. Maka mengawali permulaan masa Retret Agung pada hari ini, Rabu Abu, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, perkenankanlah semua pengikut Kristus memasuki masa Prapaskah ini. Kuatkanlah kami agar kami mampu menentang kuasa kejahatan. Semoga kami dapat menyangkal diri dan menemukan kekuatan karena berpuasa dan berpantang. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan dan melaksanakan sabdamu itu dalam kehidupan kami yang konkret. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai 6 dan dilanjutkan dengan ayat 16 sampai 18. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah murah mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa.
Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini Gereja Katolik seluruh dunia memulai masa tobat yang diawali dengan penerimaan abu, yang kemudian dikenal dengan Rabu Abu. Dengan demikian, Rabu Abu adalah awal masa tobat, masa mengoyakkan hati untuk berbalik kepada Tuhan. Tobat adalah soal hati, namun perlu diungkapkan dalam cara-cara yang konkret, bukan hanya secara individual, melainkan juga secara bersama sebagai komunitas. Tobat diungkapkan dengan doa, puasa pantang, dan amal kasih atau sedekah yang diarahkan kepada Bapa, bukan untuk dipamerkan. Tujuan pertobatan kita ialah membaharui keterikatan kita kepada Tuhan, yang puncaknya akan kita rayakan dengan pembaharuan janji baptis pada malam Paskah. Keterikatan pada Tuhan berarti kita didamaikan dengan Allah dan dibenarkan oleh Allah karena sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan. Pembaharuan ini juga membaharui relasi kita dengan sesama dan alam sekitar di mana kita hidup. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, seperti sudah saya katakan bahwa dalam masa Prapaskah atau masa pertobatan atau masa retret agung yang berlangsung selama 40 hari yang disediakan oleh gereja kepada kita untuk merenungkan perjalanan hidup kita sebagai orang Katolik, maka ada 3 hal yang ditekankan, yaitu sedekah, doa, dan puasa, yang merupakan 3 jalan orang Kristen untuk memperbaiki relasi dengan Tuhan, sesama, diri sendiri, dan dengan alam lingkungan hidup kita. Dengan berdoa, kita membangun relasi dan komunikasi dengan Tuhan. Melalui puasa, kita mengatur tubuh dan kehidupan kita. Melalui sedekah, kita berbelas kasih secara nyata dengan sesama. Kita bukan saja harus menjauhi yang jahat, tetapi sekaligus pula mengusahakan yang baik. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, namun haruslah kita sadari bahwa Yesus mengingatkan kita untuk tidak menjadikan 3 hal ini sebagai alasan untuk memegahkan diri, atau dalam melakukan 3 hal ini, sedekah, doa, dan puasa, dengan menyombongkan diri hanya sekedar pamer supaya dipuji orang. Karena jika demikian, iman kita hanya akan dipenuhi dengan kepalsuan dan kemunafikan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus ingin menekankan pentingnya kerendahan hati dalam penghayatan iman.
Iman pada Tuhan tidaklah untuk dipamer-pamerkan, tetapi sebagai bentuk pencaharian pribadi dan upaya memuliakan Allah dalam kerendahan hati. Doa, puasa, dan sedekah bukanlah tindakan untuk memenangkan hati manusia demi mendapat pujian, tetapi sebagai sarana untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan juga semakin menyadarkan manusia bahwa manusia tanpa Tuhan, maka manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka semoga masa retret agung ini hidup pertobatan kita semakin dimurnikan melalui doa yang sungguh, puasa yang tekun, dan sedekah yang tulus. Mari kita mengisi masa prapaskah ini, masa retret ini, untuk semakin menjalin relasi yang akrab dengan Tuhan, dengan sesama, dengan diri sendiri, dan dengan lingkungan hidup. Semoga hidup kita semakin menyerupai Kristus, dan pada akhirnya kita mencapai kesempurnaan di dalam Kristus. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.